Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muayyad bil ismati walladzi ghafarallahu lahu mimma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara yatubu fil yaumi hadil marrah fama baluna nahnul muqassirun. Kalau Rasul saja, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah diberi ismah, penjagaan dari terjerumus melakukan dosa, sudahlah dijaga maksum, ditambah lagi Rasul sudah diberi jaminan oleh Allah untuk diampuni dosanya yang telah lalu dan yang belum beliau lakukan. Dalam kondisi sedemikian istimewa, Rasul masih tidak kurang dari 70 atau 100 kali beristighfar tiap hari, bertaubat tiap hari. Bagaimana dengan kita? Kita nggak dimaksum, nggak ada penjagaan dari Allah. Yang kedua, nggak ada jaminan untuk diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Andai kan istighfar kita terlalu sedikit banget, cuma 3 kali pasca sholat 5 waktu, mungkin sangat kurang. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Beristighfar Rasul contohkan, padahal secara akal Rasul nggak butuh, diperintahkan pula oleh Allah. Istighfar itu salah satu perintah Allah. Seluruh nabi di antara syariat beliau memerintahkan umatnya untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di antaranya perintah istighfar Nabi kepada umatnya yang sekaligus di situ ada penjelasan apa saja manfaat faedah istighfar. Enggak cuma untuk pengampunan dosa. Di surah Nuh ayat 10 dan selanjutnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, faqultu, aku katakan pada umatku, istaghfiru, kalian semua mohon ampunlah rabbakum pada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, dia maha pengampun. Dan ketika istighfar itu kalian lakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Tuhan kalian Allah akan menurunkan hujan cukup buat kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan Allah akan anugerahkan pada kalian harta benda dan juga anak keturunan yang soleh-solehah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan tumbuhkan buat kalian kebun-kebun, Allah akan alirkan sungai-sungai. Ini faedah manfaat istighfar selain untuk pengampunan dosa ada di ayat ini. Allah akan lebih lancarkan rezeki kita. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Seorang tabi'in besar, Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang diasuh oleh salah satu ummul mukminin, tapi nggak sempat berjumpa dengan Rasul. Imam Al-Hasan Al-Basri, anna rajulan syaka ilaihil jadaba, pernah ada seseorang yang curhat kepada beliau perihal pertanian yang air itu sulit banget, kering kerontang. Curhat seperti itu, masalah itu atau masalah ekonomi lah saat ini. Saran sahabat tabi'in Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ini saran ini bisa kita pertimbangkan. Kita yang punya masalah di perusahaan kita, perbanyak istighfar.
Kalau perlu seluruh karyawan aja. Masalah rumah tangga, perbanyak istighfar. Wasaka ilaihi akhara al-faqra. Lain kesempatan seorang tadi ngaduk lagi. Kalau tadi masalah kemarau, di kesempatan yang lain ngaduk masalah yang lebih luas, masalah kefakiran. Masalah kefakiran, lebih dari miskin. Jawaban beliau sama, istaghfirillah, perbanyak istighfar pada Allah. Di kesempatan yang lain ngadu lagi, wasaka ilahi akhara jafafa bustani. Kebunnya, tanam-tanamannya mengering, meranggas. Jawaban beliau istaghfirillah, perbanyak istighfar pada Allah. Termasuk mengadu juga wasaka ilaihi akharu adamal walad. Ada yang ngadu udah lama berumah tangga, belum dianugerahi anak keturunan. Saran Imam Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah. Di antara murid-murid beliau memperhatikan ini. Orang ngadu masalah ini, solusinya istighfar. Ngadu ini istighfar, ngadu ini istighfar. Setelah 4 kali pengaduan masalah berbeda, akhirnya beliau ditanya oleh muridnya. Jawaban beliau membaca ayat tadi, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi memperbanyak istighfar tidak hanya untuk membersihkan dosa-dosa, tapi ada manfaat-manfaat yang lain. Kalau toh kita anggap tidak khusyuknya sholat itu sebagai bagian dari azab dari Allah, orang yang sepanjang hidupnya sholat tapi nggak pernah khusyuk, itu nanti bukan dapat balasan pahala. Sholatnya 0, nggak ada nilainya. Berarti timbangan amalnya, sholatnya tidak akan memberatkan timbangan amal dia. Ketika amal baiknya ternyata lebih enteng dibanding amal dosanya, tentu dia akan disiksa. Jadi kalau kekhusyuan itu, tidak khusyuknya seseorang merupakan bagian dari awal adab Allah. Di surah Al-Anfal Allah menjanjikan orang-orang yang beristighfar tidak akan diazab oleh Allah. Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada 2 jaminan di ayat ini untuk tidak diazabnya seseorang, bahkan masyarakat. Yang pertama, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa masyarakat, memiksa masyarakat umat ketika Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Itu jaminan. Selama Rasul ada di situ, Allah tidak akan siksa. Allah tidak akan berikan azab. Jaminan yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka, mengadab mereka selama mereka masih istiqomah beristighfar. Ini janji Allah di Al-Anfal. Andaikan kita istiqomah beristighfar, kok kita mendapatkan, katakanlah, disiksa oleh Allah, kita bisa kemukakan ayat ini, ya Allah, Engkau sudah menjanjikan pada kami di ayat-Mu, jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in.
Wa qad ja'alallahu al-ana ma'manan lil muslimina min adabihi wa huwal istighfarul ladzi yunji min iqabihi subhanahu. Jadi di Al-Anfal ayat 33 itu Nabi sudah nggak ada jaminan aman dari siksaan Allah, satu sudah nggak ada. Tinggal jaminan satunya lagi, istighfar. Jadi melalui ayat ini Allah memberikan jaminan aman buat siapapun muslim dari siksanya, istighfar. Boleh jadi ketika kita sebelum sholat kita istighfar dengan sepenuh hati, istighfar sepenuh hati, boleh jadi nanti iblis yang akan membujuk rayu kita, yang ketika kita terbujuk rayu termakan oleh rayuan iblis kita akan mendapatkan siksa Allah, itu tidak akan terjadi. Ini hikmah memperbanyak istighfar akan dapat membantu seseorang menggapai kekhusyuan. Imam atau Syekh Ibnul Jauzi, salah seorang ulama madhab Hambali, beliau pernah ditanya, a'usabbihu aw astaghfiru, mana lebih baik bertasbih atau beristighfar? Mana lebih baik bertasbih atau beristighfar? Faqala, jawaban beliau, as-saubul wasahu ahwaju ila sabun minal bukur. Istighfar beliau samakan dengan deterjen. Istighfar beliau samakan dengan deterjen. Tasbih beliau umpamakan bukhur, wewangian. Kata beliau, ketika ditanya mana lebih baik, apakah baca tasbih atau beristighfar, kata beliau, pakaian yang kotor lebih membutuhkan sabun, deterjen daripada parfum. Pakaian yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada parfum. Itu artinya kita manusia kotor, banyak dosa, lebih membutuhkan istighfar daripada tasbih. Tentu ini pendapat pribadi Syekh Ibnul Jauzi. Kalau kita gabungkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau kita gabungan dengan tasbih, istighfar dan tasbih, tentu itu juga bagus. Ibarat baju kotor kita cuci, lalu kita semprot pakai parfum. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Imam Ghazali menukil ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, sintani yu'amminani minal adab. Ada dua hal yang dapat mengamankan, menyelamatkan dari adab. Ada dua hal yang dapat mengamankan, menyelamatkan dari adab Allah. Ini ucapan Ali ini merujuk tadi surah Nuh ayat 10, surah Al-Anfal ayat 33. Ada dua hal yang bisa menyelamatkan, melindungi seseorang dari adab. Waqad rufi'at ihdahuma, yang satu sudah diangkat oleh Allah. Wa baqiyat as-saniyah, yang satunya lagi masih ada di tengah-tengah kita. Wa ta'ala radhiyallahu anhu inda hadhil ayah. Saat itu Ali terus membaca ayat tadi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Summa qala, lalu Ali melanjutkan, al-ajabu mimman yuhlaku wa ma'ahun najah. Sungguh merupakan satu yang aneh, manusia kok diadab padahal dia punya alat untuk melindungi diri. Aneh ketika seseorang diadab padahal dia punya alat untuk melindungi diri. Berarti dia nggak mau beristighfar. Kira wamahiyah, ketika Ali menyampaikan itu sangat aneh ketika manusia sampai diadab oleh Allah padahal Allah sudah beritahukan alat untuk menjaga diri dari adab. Beliau ditanya, alatnya itu apa? Kita udah tahu duluan. Waktu itu tabi'in nanya kepada Ali, alatnya itu apa? Qala, jawaban Ali, al-istighfar, istighfar. Wa qala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzabahu. Siapapun hamba Allah yang oleh Allah diilhamkan dia istiqomah beristighfar, siapapun hamba Allah yang oleh Allah diilhamkan istiqomah beristighfar, dia pasti tidak akan disiksa oleh Allah.